Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Sekarang kita masuk di halaman 98, pembahasan tentang at-tawakkul, tawakal. Pada bagian pertama, muallif menjelaskan apa yang dimaksud dengan tawakal, ya. Atau yang biasa kita artikan dalam bahasa kita berserah diri, ya, tawakal atau berserah diri. At-tawakkul, tawakal kata beliau, huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar fi umuri dunya wal akhirah. Beliau mendefinisikan tawakal. Tawakal dia adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla. Benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla di dalam meraih manfaat maupun menolak madarat, di dalam meraih manfaat maupun menolak madarat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ini beliau mendefinisikan tawakal adalah, ya, penyandaran al-i'timad, ya, penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla di dalam usaha seseorang untuk meraih istijlabul masalih, usaha untuk meraih kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat pada dirinya, maupun di dalam usaha untuk menolak, menghilangkan madarat, perkara-perkara yang, ya, tidak baik bagi dirinya, baik di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa man yattaqillah," dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan jadikan jalan keluar bagi dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah," siapa yang bertawakal kepada Allah, dia sandarkan hatinya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan terhadap kebutuhannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah menjadikan bagi segala sesuatu ketetapannya. Syekh Sa'di rahimahullah
ketika menjelaskan ayat ini di dalam kitab beliau Taysir Karimur Rahman, beliau mengatakan wa man yatawakkal 'ala Allah ay fi amri dinihi aw dunyah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maksudnya bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Baik dalam kebaikan-kebaikan agamanya maupun kebaikan dunianya. Ya'tamidu 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruh. Dia sandarkan hatinya kepada Allah di dalam meraih apa yang bermanfaat baginya atau di dalam menolak apa saja yang memudaratkannya. Wa yathiqu bihi fi tashili dzalik, dan dia yakinkan dirinya tentang mudahnya hal tersebut. Artinya betapa mudahnya Allah untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan. Fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Ay kafiyatul amri alladhi tawakkala alaihi, Allah akan mencukupi urusan yang dia serahkan urusan tersebut kepada Allah. Wa idza kana al-amru fi kifalatil ghaniyil qawiyil azizir rahim fahuwa aqrabu ilal abdi min kulli syai'. Apabila suatu perkara itu sudah di dalam jaminan tanggungan Allah Zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, maha kuat, maha perkasa lagi maha penyayang, maka hal itu Allah lebih dekat kepada hambanya dari segala sesuatu. Walakin akan tetapi, kata Syekh Sa'di, yang ini perlu difahami, rubama annal hikmatal ilahiyah iqtadat ta'khiruhu ilal waqtil munasib lahu. Kata Syekh Sa'di perlu difahami, bagi setiap orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, terkadang hikmah ilahiyah, hikmah yang telah Allah tetapkan itu mengharuskan diakhirkannya sesuatu sampai waktu yang sesuai. Artinya tidak setiap sesuatu yang kita inginkan Allah wujudkan di waktu yang kita inginkan. Terkadang Allah akhirkan, Allah tunda di waktu yang menurut Allah itu lebih sesuai, lebih kita butuhkan. Ya, imma di dunia, imma di akhirat. Baik Allah akhirkan masih dalam kehidupan dunia kita, Allah simpan, nanti Allah berikan, wujudkan di akhirat kita. Alhamdulillah. Falihada qala ta'ala, karena itulah di bagian akhir ayat ini Allah mengatakan, alhamdulillah, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Aila budda min nufudhi qada'ihi wa qadari, maksudnya Allah pasti akan merealisasikan, mewujudkan ketetapannya, qada dan qadarnya tidak mungkin diselisih. Walakin akan tetapi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra ay waqtan muqaddaran, maksudnya Allah telah menetapkan waktu-waktu yang sudah ditetapkan bagi segala sesuatu. La yata'addahu wa la yaqsur an, Allah tidak mungkin melebihi atau mengurangi. Semuanya sudah Allah tetapkan. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, untuk memahami pemahaman tentang apa itu tawakal, ya, saya tambahkan keterangan dari website www.islamweb.net, ya, tentang penjelasan hakikat tawakal, karena beliau di sini penjelasannya sangat singkat, ya. Ya. Apa sebenarnya makna tawakal? Biar kita bisa memahami sebenarnya apa itu tawakal, ya. Karena ada sebagian orang kadang kurang memahami apa itu tawakal, ya. Ya, sebagian orang memahami tawakal itu sikap pasrah, berserah diri, kemudian dia sudah terserah Allah, ya. Ya, pokoknya terserah Allah, mau dikasih apa udah saya pasrah, bukan. Ya. Ini terkadang orang tidak paham. Kemudian sebagian orang juga tidak memahami kenapa kita butuh untuk bersikap tawakal.
Dan bagaimana seseorang bisa tawakal? Di sini dijelaskan, ya, kata tawakal, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ini asal kata dari tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ya, tawakkul artinya bertawakal. Itu diambil dari kata al-wikalah, al-wakalah. Wakalah itu artinya apa? Mewakilkan. Kata wakil artinya diserai urusan, ya kan? Wakil kan diserai urusan. Wakalah, mewakilkan sesuatu kepada yang lain, menyerahkan urusan atau sesuatu kepada yang lain. Al-wakalah. Wakala fulanun amrahu ila fulan. Fulan telah mewakilkan urusannya kepada fulan. Artinya apa? Dia serahkan urusannya kepada fulan. Itu maksudnya mewakilkan. Berarti dia percaya tidak? Percaya. Kalau nggak percaya kenapa diwakilkan? Ya. Makanya kalau ada seseorang mewakilkan sesuatu urusan kepada orang lain, kemudian dia tanya terus, dia gini, itu namanya tidak mewakilkan. Mewakilkan berarti ada kepercayaan. Ada kepercayaan, ada ketenangan tidak? Ada ketenangan, ada keyakinan bahwasanya diwakilkan itu bisa melakukan, dia bisa menunaikan apa yang kita inginkan, sehingga kita serahkan urusan kita kepadanya. Ya. Ay fawwada amrahu ilaihi wa i'tamada fihi alaih. Maksudnya dia serahkan urusannya kepada seorang dan dia hatinya merasa yakin, sandarkan hatinya kepadanya. Saya percaya kepadamu, sudah. Saya punya saya serahkan tugas ini, urusan ini kepada Anda, silahkan kerjakan dan saya yakin Anda bisa mengerjakan. Ada kepercayaan, ya. Fatawakkul, maka tawakal adalah ibarah an i'timadil qalbi 'alal muwakkal. Kata tawakal itu berarti sebuah ungkapan, ya, tentang penyandaran hati kepada yang ditawakali, ya. Tawakal berarti kita serahkan hati kepada, kita berikan kepercayaan kepada yang kita tawakali, ya. Wala yatawakkalul insan ala ghairi illa idza taqada fi asya. Disebutkan di sini seseorang tidak mungkin bertawakal kepada yang lain, artinya dia serahkan urusannya kepada yang lain kecuali apabila ada pada dirinya beberapa perkara. Yang pertama apa? Asy-syafaqah. Adanya rasa kasih sayang. Artinya dia yakin bahwasanya orang yang dia wakilkan punya perhatian kasih sayang kepadanya, punya keinginan baik. Karena tidak mungkin seseorang menyerahkan urusannya kepada orang yang berniat buruk kepadanya. Ada enggak? Ya, itu namanya orang bodoh. Pasti dia menyerahkan urusannya kepada orang yang dia punya kepedulian terhadap dirinya, temannya, sahabat karibnya, saudaranya. Yang jelas dia punya syafaqah, punya kecintaan, perhatian kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal quwwah, kemampuan. Pernah Anda menyerahkan urusannya kepada orang tidak punya kemampuan? Namanya bodoh. Ya, saya serahkan urusan ini kepada saudara karena saya yakin saudara mampu, ya, untuk melakukan tugas ini. Ya, Bapak yakin saya mampu melakukannya? Iya, saya yakin. Makanya saya serahkan. Kalau saya tidak yakin, nggak mungkin saya serahkan. Itu jadi dia yakin yang diserai itu punya kuah, kekuatan, kemampuan. Kemudian yang ketiga, wal hidayah, bimbingan. Ya. Idza arafa hadza faqis alaihi tawakkul ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah arafta hadza, arifa hadza, urifa hadza. Kalau ini sudah difahami bahwasanya orang tidak mungkin menyerahkan urusannya kecuali kepada sesuatu yang dia anggap itu punya kepedulian, kasih sayang kepadanya, punya kekuatan atau kemampuan, dan punya hidayah, petunjuk atau bimbingan, maka fahamilah ini di dalam memahami tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza tsabata fi nafsik, kalau telah tetap pada dirimu, pada hatimu, pada jiwamu, annahu la fa'ila siwahu, bahwasanya tidak ada yang bisa mampu berbuat melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berbuat, fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat terhadap apa saja yang Allah inginkan, enggak ada yang bisa menolaknya.
Hamba punya keinginan, tetapi kadang keinginannya dikalahkan sama yang lain. Adapun Allah apabila sudah punya keinginan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini Allah SWT. Ya. Wa taqatta ma'a dzalika annahu tamul ilmi wal qudrah war rahmah. Ya. Dengan keyakinan kita bahwasanya Allah itu maha berbuat atas segala sesuatu yang Allah inginkan, kita pun yakin Allah itu punya kesempurnaan dari sisi ilmu. Artinya tidak ada ilmu yang menandingi ilmu Allah. Ilmu Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Pemahaman pengetahuan Allah terhadap sesuatu tidak ada yang bisa menandinginya. Wal qudrah, demikian kemampuan Allah di dalam mewujudkan sesuatu, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegahnya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Tidak ada yang bisa mencegah apa saja yang kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi siapa saja kamu cegah. Ya. Warahmah, demikian juga Allah punya kesempurnaan sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kalau seorang hamba memahami perkara-perkara ini, yang pertama dia yakin bahwasanya Allah itu maha berbuat, tidak ada yang bisa mengalahkan keinginan Allah di dalam melakukan sesuatu. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi ilmu Allah. Allah itu maha berkuasa, maha mampu melakukan apa saja yang Allah inginkan, dan Allah sangat kuat, sangat besar kasih sayangnya kepada dirinya. Wa annahu laisa wara'a qudratihi qudrah. Tidak ada kemampuan yang bisa menandingi kemampuan Allah. Wala wara'a ilmihi ilmun. Tidak ada ilmu yang bisa menandingi ilmu Allah. Wala wara'a rahmatun. Tidak ada kasih sayang melebihi kasih sayang Allah SWT. Ittakala qalbuka alaihi wahdah la muhala. Maka kamu akan serahkan hatimu kepada Allah saja. Inilah seorang hamba akan muncul sikap tawakalnya. Ya. Walam yaltafit ila ghairihi biwajhin. Dan kamu tidak akan berpaling kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Kenapa kadang kita kurang yakin? Karena hal-hal tersebut belum begitu kuat masuk ke dalam hati kita. Keyakinan bahwasanya Allah maha berbuat, Allah maha mengetahui, Allah maha mampu melakukan sesuatu, Allah sangat kuat kasih sayangnya, itu yang kadang belum kuat menancap di dalam hati kita, sehingga kepercayaan kita kepada Allah masih lemah. Maka sejauh itu pula nilai tawakal yang ada pada diri kita. Fa in kunta la tajidu hadhihi al-hala min nafsika fasabahu ahada amrayn. Jika kamu tidak dapatkan sikap ini dalam hatimu, tidak ada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, maka dikatakan sebabnya karena dua perkara. Ya, karena tawakal itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ya. Kalau amalan lisan disebutkan sudah bisa. Kalau amalan hati tidak bisa dibohongi. Kita mengatakan saya tawakal, saya serahkan kepada Allah. Lisannya ngomong berkali-kali, hatinya tidak yakin, dia percaya. Pasti yang muncul apa? Iya gak ya? Benar gak ya? Benar gak ya? Jangan, dan seterusnya. Dan mudah diganggu oleh syaitan. Makanya menguatkan hati. Maka kalau kita tidak mendapati sikap tawakal pada diri kita, kata beliau di sini sebabnya dua perkara. Imma dha'ful yakin bi ahadi hadhil khisal. Yang pertama, kemungkinan lemahnya keyakinan kita dengan hal-hal tadi. Allah maha berbuat, Allah maha luas ilmunya, Allah maha berkuasa, mampu melakukan apa saja, Allah sangat kuat kasih sayangnya kepada hambanya. Kalau perkara-perkara ini tidak tertanam kuat dalam hati kita, maka kita tidak bisa bertawakal atau lemah sikap tawakal kita. Mudah goyah ketika dihadapkan pada satu ujian. Ya awalnya tawakal, diuji tawakal kemudian goyah. Muncul ragu-ragu, benar tidak, tinggalkan tawakal wal iyad billah. Itu yang pertama. Dha'ful yakin, lemah keyakinan. Yang kedua apa? Dha'ful qalbi bistilail jubni alaih. Lemahnya hati karena berkuasanya sikap takut atau pengecut yang ada pada hati seseorang. Ya.
Karena hati seorang mukmin itu beda-beda tingkatannya. Kekuatan hati itu beda-beda. Ya. Hati ya di dalam meyakini sesuatu, mengimani sesuatu, membenarkan sesuatu, itu setiap orang berbeda kekuatannya, tidak sama. Ada yang sangat kuat kekuatan hatinya di dalam membenarkan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang pada heran, orang-orang masih pada pikir-pikir Abu Bakar kalau itu yang mengatakan Nabi Muhammad, sudah tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Padahal kondisi waktu itu sangat memungkinkan orang untuk tidak percaya. Bagaimana di zaman seperti itu, 1400 tahun yang lama, orang bisa pindah dari Mekah ke Masjidil Aqsa satu malam. Itu secara nalar saya tidak mungkin. Ya. Artinya apa? Potensi orang untuk tidak percaya besar. Kalau sekarang mungkin barangkali ada teknologi yang canggih langsung, ya, pesawat, jet dan seterusnya. Antum bayangkan jangan sekarang, dulu orang-orang Arab dulu ketika Nabi mengatakan Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Itu kalau bukan karena kekuatan iman dalam hati, nggak bisa. Dan Abu Bakar meyakini apa yang sudah dilakukan Nabi, percaya. Itu menunjukkan kekuatan hati. Ya. Terkadang seseorang itu tidak punya kekuatan hati, hatinya lemah. Ya. Dan kenapa lemah? Karena lebih didominasi rasa al-jubn. Jubn itu penakut. Ya, rasa penakut. Dan jubn ini ada yang sifatnya tabii. Ya memang tabiat orang itu penakut. Ya. Ada orang yang tabiatnya pemberani, ada yang penakut. Ya. Dalam bisnis misalkan, ada orang mentalnya tuh mental pemberani. Pokoknya bismillah, bismillah saya niat jalan, rugi untung nggak urusan, jalan. Ada orang modelnya kayak gitu. Gagal sekali dua kali tetap hatinya kuat. Dia nggak putus, nggak menyerah. Memang mental hatinya kuat. Ada yang bawaannya seperti itu. Ada yang orang modelnya maju mundur, iya enggak, sudah maju mundur lagi, maju mundur lagi, seperti itu bawaan. Itu namanya tabiiyah, jibiliyah. Memang Allah ciptakan pada orang itu beda-beda. Ada sifat ini yang kasbiyah, diusahakan. Awalnya dia itu memang orang penakut, ya, artinya dia mudah ragu-ragu dalam melakukan sesuatu, kurang yakin. Kemudian setelah dia belajar, dia memahami dan seterusnya, akhirnya Allah berikan kekuatan hatinya, dia menjadi yakin dengan sesuatu yang dia lakukan. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang tidak mudah canggung dalam berbuat. Ya. Ada orang seperti ini. Ya. Orang-orang kadang hatinya kuat, kalau sudah punya keinginan, siapapun nggak dipedulikan. Ya. Apapun bahaya, rugi, omongan orang, sudah kalau sudah punya keinginan harus dilakukan. Ada orang seperti itu. Berarti dia punya kekuatannya kuat terhadap yang dia yakin. Ya. Maka orang punya sikap tawakal kepada Allah, dia punya kekuatan dalam hatinya. Kenapa dia punya kekuatan? Ya, karena dia keyakinan kepada yang zat yang ditawakali Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Dia sangat yakin Allah itu maha berbuat, Allah maha mampu melakukan, dan Allah tidak mungkin menyanyiakan hambanya. Ya. Maka kata beliau di sini, la yatim mutawakkul illa biquwwatil qalbi wa quwwatil yakin jami'an. Sikap tawakal seorang hamba itu tidak akan kuat kecuali dengan adanya kekuatan hati dan kekuatan keyakinan. Kuatnya hati artinya dia hatinya hati apa? Hati yang mental baja, ya, nggak mudah melempem, ya. Ya kalau orang-orang bisnis itu cocoknya seperti itu. Ya kalau orang bisnis yang hati nggak kuat, ya nggak cocok aja. Usaha sebentar gagal sudah mundur. Ya, tapi kalau antum lihat orang-orang yang hatinya tahan banting, gagal sekali, dua kali, tiga kali, dia tidak mundur, maju terus. Ya. Ya. Tapi itu dalam urusan dunia. Ya. Ya. Itu lebih bagus lagi diarahkan dalam urusan din. Ya. Itu kekuatan hati. Yang kedua kekuatan keyakinan. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah hadis dari
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi sebagai aslun fit tawakkul, hadis yang menjadi dasar atau pokok pembahasan tentang tawakal. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ini yang digarisbawahi di sini. Ini yang menjadi PR kita. Bukan hanya sekedar mengatakan saya sudah tawakal. Benar tidak tawakalnya? Nabi mengatakan kalau kalian tawakal dengan benar-benar tawakal, bukan tawakal-tawakalan, ya. Bukan tawakal di lisan, tetapi hatinya tidak. Lisannya mengatakan saya tawakal, hatinya ragu-ragu. Tapi kata Nabi, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum, maka pasti Allah berikan rezeki kepada kalian. Kama turzaqut thairu, sebagaimana burung Allah berikan rezeki. Ya, taghdu khisaman wa taruhu bitanan. Burung keluar dari sarangnya di waktu pagi, perutnya kosong, dan pulang di sore hari perutnya penuh. Ya. Kata Abu Hatim Ar-Razi, hadzal hadis aslun fi tawakkul. Inilah hadis yang menjadi asal di dalam pembahasan bab tentang tawakal. Bahwasanya orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah pasti la razaqakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat lam. Dalam bahasa Arab namanya lam ta'kid. Lam yang dibaca pendek, ya. Makanya baca Quran harus hati-hati panjang pendek, karena panjang dan pendek itu artinya jadi saling bertolak belakang. Kalimat la razaqakum itu artinya pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Tapi kalau antum baca la razaqakum panjang dikit, artinya apa? Allah tidak akan berikan rezeki kepada kalian. Ya, itu bedanya lam panjang, lam pendek. Ya. La razaqakum pasti, ya, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Artinya itu tidak boleh diragukan lagi. Ya. Kata Abu Hatim Ar-Razi, hadis ini merupakan hadis di dalam pembahasan pangkal pokok pembahasan tawakal, wa innahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizqu, dan bahwasanya tawakal adalah sebesar-besar sebab untuk datangnya rezeki Allah Azza wa Jalla. Ini tawakal. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, at-tawakkul jima'ul iman. Kata Sa'id bin Jubair, tawakal adalah kumpulan dari bentuk-bentuk keimanan. Ya, bentuk-bentuk keimanan seorang hamba terkumpul di dalam sikap tawakalnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wujud keimanan yang kuat pada seorang hamba terlihat dari bagaimana dia sikap bertawakal kepada Allah. Karena tidak mungkin orang bisa bertawakal kalau dia tidak yakin kepada Allah. Ya, ada orang yang menyerahkan urusannya kepada orang yang dipercaya? Ya, ada? Tidak ada. Orang menyerahkan urusan kepada orang lain dasarnya adalah kepercayaan. Makanya seorang hamba tidak mungkin bisa tawakal kepada Allah kalau tidak ada iman. Keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqut tawakkul la yunafi al-akhdha bil asbab allati qaddara Allah Subhanahu wa taala al-muqaddarat biha. Dan mewujudkan sikap tawakal, merealisasikan sikap tawakal di dalam kehidupan itu tidak mengingkari sikap untuk mengambil sebab, berusaha. Jadi orang yang bertawakal itu bukan berarti dia meninggalkan usaha. Ya. Wajarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalik, yang mana Allah telah tetapkan sunnahnya, sunnatullah tentang segala sesuatu diambil dengan sebabnya.
Ya, kalau kita istilahnya sunnatullah. Kalau orang barat bilangnya apa? Hukum alam. Ya. Kalau muslim jangan bilang hukum alam, itu sunnatullah. Ya. Kenapa benda jatuh dari atas ke bawah itu sunnatullah? Itu hukum Allah, ketetapan Allah. Kenapa api panas itu sunnatullah? Ya. Kalau Allah berkehendak lain, api jadi dingin sebagaimana Nabi Ibrahim. Ya. Sunnatullah, Allah telah menetapkan sunnahnya bahwasanya segala sesuatu itu diambil dengan sebabnya. Ya. Fa inna Allah Ta'ala amara bi ta'atil asbab. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil sebab. Ya, Allah perintahkan kita untuk mengambil sebab, untuk berusaha. Maka orang yang tidak mau mengambil sebab, tidak berusaha, dia mengatakan menyandarkan diri kepada Allah dan meninggalkan usaha, berarti dia telah menyelisih petunjuk Allah. Allah perintahkan mengambil sebab. Dan mengambil sebab itu tidak menghilangkan sikap tawakal. Ma'a amrihi bitawakul, bersama dengan perintah Allah untuk tawakal. Jadi perintah mengambil sebab, berusaha, perintah untuk menyerahkan urusan kepada Allah itu datang dari satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan mengambil sebab, Allah juga yang memerintahkan kita bertawakal. Dan tidak mungkin perintah yang datang dari satu zat saling bertolak belakang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menggabungkan dua ini di dalam hadis beliau ketika Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih Allah cintai, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Ya, kemudian Nabi mengatakan wa fi kullin khair, masing-masing tetap punya kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Ini bentuk mengambil sebab. Ihris, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Berarti berusaha apa tidak? Berusaha. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkan apa saja yang bermanfaat bagimu. Apa saja. Kata ulama ini sifatnya umum, baik dunia maupun akhirat. Jadi Nabi perintahkan untuk berusaha itu sifatnya umum. Maka orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh berarti melaksanakan perintah Nabi. Orang yang belajar sungguh-sungguh melaksanakan perintah Nabi. Orang cari duit sungguh-sungguh melaksanakan perintah Nabi. Kenapa? Karena Nabi perintahkan ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa saja yang bermanfaat bagi. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Jangan lupa untuk serahkan urusannya kepada Allah. Jadi Nabi mengambil dua hal, antara mengambil sebab dan tawakal. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya tidak ada salah seorang dari kalian minkum ya kecuali sudah Allah tetapkan tempat duduknya, apakah di surga atau di neraka. Ya. Nabi ingin menjelaskan hakikat takdir kepada para sahabatnya, bahwasanya tidak ada salah seorang diantarkan, artinya semuanya manusia masuk dalam ini, kecuali sudah Allah tetapkan nanti tempat duduk dia, apakah dia nanti duduknya di surga atau di akhirat. Artinya apakah dia menjadi ahli surga atau ahli neraka, itu sudah Allah tetapkan. Ketika mendengar penjelasan seperti ini, sebagai sahabat bingung. Ala natakilu ya Rasulullah. Kalau demikian sudah kita serahkan aja kepada urusannya kepada Allah. Kita ittikal itu artinya apa? Pasrah bongkokan. Sudahlah. Kalau demikian sudah kita nggak usah ya Rasulullah. Kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Kata Nabi apa? Nabi bilangnya gimana? Iya nggak usah, memang kayak gitu. Ya udah serahkan aja. Kamu yang mau usaha sungguh-sungguh, kalau memang dasarnya ahli neraka ya ahli neraka. Ya. Kamu nggak usah sedekah, nggak usah ibadah kalau ahli surga. Gitu Nabi ngajarinya. Kalau gitu Nabi palsu. Ya. Kalau ajar gitu berarti bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan la, tidak. I'malu. Nabi kata berusaha, berbuatlah, berusahalah. Nabi tidak mengatakan iya, tapi Nabi mengatakan la, tidak. I'malu fakullun muyassar. Karena nanti setiap orang akan Allah mudahkan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Ya. Jadi ini petunjuk Nabi.
Maka tawakal itu perintah Allah. Mengambil sebab itu juga perintah Allah. Maka kedua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Qala Sahl, man ta'ana fil harakati ya'ni fi sa'yi wal kasbi faqad ta'ana fi sunnah. Berkata Sahl, siapa yang menghujat atau mencela tentang usaha, tentang bekerja atau berusaha mencari pekerjaan, maka dia telah mencela sunnah. Wa man ta'ana fit tawakkul faqad ta'ana fil iman. Dan siapa yang mencela sikap tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela sikap demikian, maka dia telah mencela di dalam urusan keimanan. Fattawakkulu halun nabi wal kasbu sunnatuhu. Tawakal itu adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan al-kasbu berusaha bekerja itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Maka yang mengamalkan keadaan Nabi, yaitu senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah, maka jangan sekali-kali dia meninggalkan ajaran Nabi, yaitu mengambil sebab atau berusaha di dalam meraih kebaikan. Waqila, dan dikatakan, adamul akhdhi fil asbabi ta'nun fit tashri' wal i'tiqadu fil asbabi ta'tun fit tauhid. Tidak mengambil sebab, tidak berusaha di dalam meraih sebab-sebab kebaikan, itu adalah celaan di dalam syariat. Sebaliknya, bersandar secara utuh kepada sebab, tidak bersandar kepada Allah, ta'nun fit tauhid, itu bisa merusak tauhid seseorang. Bisa merusak tauhid seseorang. Wal a'mal allati ya'maluha al-'abdu thalathatu aqsam. Kemudian beliau di sini membagi pembagian amal yang dilakukan seorang hamba ada 3 macam. Yang pertama adalah at-ta'at, amal-amal ketaatan. Amal yang dilakukan seorang hamba itu beliau kategorikan menjadi 3. Yang pertama amal-amal ketaatan yang Allah perintahkan, ibadah-ibadah yang harus dikerjakan. Dan Allah jadikan amal-amal ketaatan tersebut sababan lin najati minan nar wa dukhulil jannah, sebagai sebab diselamatkan dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini jenis amal yang pertama, amal ketaatan yang Allah perintahkan dan Allah jadikan itu sebagai sebab dimasukkannya seorang ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Fa hadza la budda min fi'li, maka amal tersebut harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Perintah-perintah ibadah itu harus dikerjakan apapun kondisinya. Tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan ma'at tawakkul, bersama dengan adanya sikap tawakal. Artinya dia kerjakan, ditunaikan dengan sebaik-baiknya yang bisa dikerjakan, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah dan berharap agar Allah bisa menerima amal ibadah yang dia kerjakan. Ya. Sandarkan kepada Allah. Ya. Wal isti'anatu bihi alaih, dan meminta tolong kepada Allah di dalam melaksanakan amal tersebut. Sebagaimana tadi perintah Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah meraih yang bermanfaat kamu dan minta tolong kepada Allah. Artinya dalam ibadah kita perlu minta tolong kepada Allah, karena kita banyak kekurangan. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Berarti menunjukkan dia lemah. Dia bukan orang yang super mampu untuk beribadah. Maka dia memohon sebagai bentuk kelemahan dirinya dalam beribadah, dia minta tolong kepada Ya Allah, tolong aku ala syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Allah a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa membaguskan ibadah kepadamu. Dia minta tolong kepada Allah, ya, bertawakal dan meminta tolong. Fa innahu la haula wa la quwata illa billah.
Karena tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali semata-mata billah, dengan pertolongan Allah. Di sini lil isti'anah, maksudnya pertolongan. Tidak ada kekuatan kemampuan yang bisa dilakukan seorang hamba termasuk dalam ibadah kecuali karena pertolongan Allah, bantuan Allah. Antum tidak bisa sholat malam, antum tidak bisa baca Quran kecuali karena ditolong oleh Allah saja. Bukan karena kekuatan antum, bukan karena kelancaran antum baca Quran. Buktinya apa? Ada orang yang baca Qurannya lebih lancar tapi dia tidak ditolong untuk bisa baca Quran. Karena sibuk ini dan seterusnya. Kita pun merasakan demikian. Ada orang yang bacanya terbata-bata malah lebih banyak bacaan. Dia dimudahkan oleh Allah. Ya. Ada orang yang mungkin fisiknya lebih kuat, bangun sholat malam nggak kuat. Kenapa? Karena rasa ngantuknya lebih besar. Ada orang mungkin sakit-sakitannya, kondisinya nggak fit, tapi dia ditolong Allah bisa sholat malam. Berarti orang bisa ibadah itu karena pertolongan Allah. Sehingga orang tidak kibar dengan ibadahnya, tidak sombong dengan ibadahnya, karena dia beribadah karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wa ma syaa subhanahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Allah di sini beliau mengatakan ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan Allah yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Faman qassara fi syai'in mimma wajaba alaihi min dzalik istahaqqa al-'uquba fid dunya wal akhirah syar'an wa qadran. Maka siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kewajiban dia di dalam menunaikan tugas-tugas ibadah ketaatan yang Allah perintahkan, maka dia berhak untuk dihukum, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Syar'an wa qadran, baik dihukum secara syariat maupun secara takdir, artinya dalam kehidupan nyata. Ya. Qala Yusuf ibnu Asbad, kemudian beliau menukilkan perkataan Yusuf bin Asbad rahimahullah, yuqalu, dikatakan, ini ucapan-ucapan bijak, i'mal amala rajulin la yunjihi illa amalu. Ya, beramallah kamu ya, seperti amalan seseorang yang mengerjakan sesuatu dan dia meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupnya kecuali dengan melakukan sesuatu tersebut. Apa maksudnya? Artinya orang melakukan suatu pekerjaan atau suatu aktivitas, kalau dia melihat aktivitas ini adalah penentu hidupnya, dia sungguh-sungguh tidak? Sungguh-sungguh, ya. Orang berpegangan pada tali, kalau sedang berpegangan sambil lalu mungkin dia nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah tenggelam, hanyut, dia pasti akan berusaha. Ya. Orang berenang kalau sekedar latihan mungkin nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kondisi tenggelam dan dia merasa nyawa terancam, pasti dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Inilah kiat kalau kita pengen membaguskan amal. Beramalah seperti amalan seseorang yang memahami tidak ada yang menyelamatkannya kecuali dengan amalan tersebut. Wa tawakkal tawakkula rajulin la yusibu illa ma kutiba lahu. Dan tawakallah seperti tawakalnya seseorang yang dia memahami bahwasanya tidak ada satupun musibah yang akan menimpa dirinya kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Artinya apa? Artinya kuat. Apapun yang terjadi saya sudah yakin ini sudah Allah tetapkan. Mau sakit, mau ini, mau bangkrut, mau gagal, siap. Kalau orang muslim punya seperti ini, punya prinsip hidup seperti ini, Masya Allah, ini orang muslim yang menakjubkan. Ya. Kalau ada orang muslim punya kekuatan seperti ini diiri oleh orang-orang kufar. Mereka tidak punya seperti itu. Kenapa? Dan memang harusnya orang muslim itu lebih kuat sikap tawakalnya daripada orang kafir. Kenapa? Karena kita punya Allah. Ya, kita punya Allah. Mereka tidak punya Tuhan. Ya. Ya. Orang-orang kufar walaupun agamanya Nasrani segala macam, banyak kan mereka tidak kenal agama. Walaupun mereka mungkin rutin ke gereja segala macam, sedikit di antara mereka yang benar-benar meyakini agamanya. Ya. Ya. Mereka tidak yakin. Ya. Makanya orang muslim harusnya punya potensi kuat dalam tawakalnya karena kita punya Allah, kita punya iman. Ya. Sehingga harusnya orang muslim itu lebih siap ketika menghadapi permasalahan hidup.
Kenapa? Karena faktor-faktor penguat hatinya itu banyak. Hadis-hadis Nabi sering disampaikan, ayat-ayat Quran sering dibacakan, nasihat-nasihat ulama sering disampaikan. Itu seorang mukmin lebih siap menghadapi hidup, menghadapi urusan hidup. Ya. Kenapa kadang orang-orang kufar kuat dalam menghadapi hidup? Karena tajribah, latihan-latihan yang mereka lakukan, walaupun sumbernya bukan wahyu. Ya, ya, mereka mengolah hatinya dengan belajar ini, dengan ini ada apa namanya? Kalau motivasi hidup seperti itu, ya, kita harusnya lebih punya banyak motivasi. Makanya Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka illa lil mu'min. Nabi mengatakan kehidupan orang beriman itu menakjubkan, sangat hebat. Ya. Kenapa menakjubkan? Artinya ini menakjubkan bagi siapapun di luar kaum muslimin. Kalau memang dia benar-benar melaksanakan syariat Islam, menerapkan ajaran Islam. Jangan bayangkan syariat Islam itu cuma potong tangan ya. Karena seorang ketika memahami syariat Islam yang terbayang apa? Potong tangan, rajab, itu saja. Padahal mewujudkan, membersihkan ibadah, memurnikan tauhid, tawakal, itu syariat Islam. Bahkan itu syariat yang pokok. Ya, karena etikot itu dasar. Ya. Jadi syariat Islam itu ajaran Islam. Maka seorang mukmin yang benar-benar menerapkan syariat Islam pada dirinya akan mendapatkan kehidupan yang menakjubkan. Kalau hidup kita belum menakjubkan, berarti penerapan syariat kita belum kuat. Ya. Sekali lagi, jangan difahami menerapkan syariat berarti cuma hukum-hukum yang kaitannya dengan hukuman, ya, dengan pemerintahan, potong tangan, rajam, bukan sekedar itu. Itu orang memahami sekedar itu berarti dia pemahamannya sempit. Ya. Ya. Syariat Islam yang paling pokok, bahkan ini syariat seluruh nabi dan rasul, dari rasul yang pertama Nuh sampai rasul kita terakhir apa? Tauhid. Ini syariat yang paling pokok. Ya. Ajaran Islam paling pokok adalah tauhid, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyandarkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nabi mengatakan ajaban lil amril mu'min inna amrahu kullahu khairan wa laysa dzaka illa lil mu'min. Dan keadaan manajemen itu enggak ada kecuali orang beriman. Artinya di luar mukmin enggak dapat. Kalaupun mereka mendapatkan bagian ini, mereka dapatkan tidak sempurna. Ya. Apa yang menakjubkan? Kenapa urusan orang beriman semuanya baik? Ya, in asabatku sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabatku dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, kelapangan-kelapangan hidup, dia bersyukur. Dia fahami itu nikmat Allah, datang dari Allah, bukan kemampuan saya, bukan kehebatan saya, itu pemberian Allah, maka dia syukur. Dan di antara sebaik-baik perwujudan rasa syukur sebagaimana sudah kita sampaikan adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan yang Allah ridho. Itu bentuk perwujudan syukur. Wa in asabatku dharra'u sabat. Kalau ditimpa sesuatu yang berat, yang susah, menyempitkan hatinya, tidak menyenangkan dirinya, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan sabar itu jadi sebab kebaikan. Ya. Maka orang beriman apapun keadaan hidupnya tidak pernah merasakan sebagai sumber petaka atau bencana, tetapi semua jadi sebab kebaikan. Mau diuji dengan kekayaan, dengan kelapangan, dia bisa bersikap dengan baik. Mau diuji dengan kesempitan musibah, dia pun bisa bersikap dengan baik. Dan itu semua bisa menjadi sebab kebaikan. Adapun orang yang tidak beriman, ya, bisa apapun yang Allah takdirkan bisa menjadi sebab keburukan. Ketika Allah berikan nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan, kelebihan dalam kehidupannya, dia sombong, dia lupa kepada Allah, dia semakin angkuh, semakin jauh dari kebenaran. Maka kenikmatan itu, kehebatan, kepandaian, kedudukan, itu menjadi sebab keburukan. Makanya kita lihat dalam kisah-kisah para nabi dan rasul, siapa rata-rata penentang dakwah nabi dan rasul? Orang-orang miskin atau orang-orang kaya? Orang-orang punya kedudukan atau orang yang jelata? Kebanyakan adalah para tokoh-tokoh pembesar-pembesar. Artinya orang-orang punya nikmat. Baik nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat ilmu. Maka Nabi mengatakan dan berkata pembesar-pembesar mereka. Tidak disebutkan dalam ayat dan berkata orang-orang rakyat jelatanya. Ya.
Artinya apa? Nikmat Allah menjadi sebab mereka menolak kebenaran. Dan tabiat manusia bisa seperti itu. Ya. Makanya kadang kita lebih mudah ngajarin orang bodoh apa orang pintar. Kita lebih mudah menunjukkan kebenaran orang bodoh atau orang pintar. Kadang orang bodoh, orang pintar, tapi kalau pintarnya salah susah diajarin. Kenapa? Karena dia merasa nggak butuh. Orang baru kemarin sore ngajarin saya. Ya, saya sudah belajar agama puluhan tahun, kamu masih bayi, saya sudah belajar agama, mau ngajarin. Ya. Kemudian ketika ditimpa satu bencana, dia tidak bersabar kepada Allah dan dia berkufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati azikum, ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada pembahasan tawakal belum selesai, mudah-mudahan bisa kita tambahkan di dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.